saat ini ya kita baru akan melakukan soft launching klub, ya, yaitu hanya memperkenalkan klub bahwa di sini ada klub Liga 3 yang kami targetkan tentunya harga mati harus lolos ke Liga 2 tahun depan. Nah, klub ini sendiri ya memang sudah dipersiapkan sebelumnya, memang sebelumnya berada di Liga 2, kemudian degradasi ke Liga 3 dan kami bawa ke Lampung untuk berada di berhome base di Lampung. Bicara pemain, dalam waktu tidak sampai 1 bulan ini kami akan siapkan pemain-pemain terbaik di kelas Liga 3 tentunya, dan kami upayakan pemain-pemain ini adalah asli anak Lampung, sehingga teman-teman Lampung pun sangat merasa memiliki klub ini. Selain itu juga nanti kita akan adakan lomba desain jersey, bahkan logo klub untuk teman-teman Lampung, sehingga semua berkesempatan untuk membuat desain maupun logo jersey klub, bahkan supporter klub. Kembali lagi ke tadi ya, semua merasa punya kesempatan dan sehingga mereka merasa memiliki klub ini, bahwa ini klub walaupun kita ambil dari luar, klub ini kita jamin akan tetap berada di Lampung. Dan insya Allah sekali lagi harga mati tahun depan harus lolos Liga 2 dan bukan tidak mungkin 3 atau 4 tahun lagi akan ada di Liga 1. Amin. Nah, bicara teknis pemain seperti apa dan coach dan sebagainya itu kami serahkan ke Bang Ismet Sofyan, yang memang kami sengaja mengajak bergabung beliau ini bukan hanya sebagai mengoperasikan klub ya, tapi juga sebagai direktur dan pemilik klub. Jadi ini juga contoh buat anak-anak sekarang, mantan atlet juga bisa jadi pengusaha sepak bola. Ini contohnya adalah Bang Ismet Sofyan, direktur klub termasuk saya. Jadi pada kesempatan sore ini saya ingin menyampaikan sementara Nusantara FC akan berpindah home base ke Lampung. Ini adalah saya pikir langkah positif untuk Kota Lampung, karena Kota Lampung sudah lama mati suri tentang sepak bola. Jadi ini tidak terlepas juga peran dari Pak Gubernur sendiri yang punya andil besar. Akhirnya saya pribadi terpacu, termotivasi ingin membantu tim ini kita berbuat untuk Lampung. Jadi yang pertama, saya adalah direktur klub di sini, ingin membantu staf-staf dari head school maupun staf-staf pelatihan termasuk pemain. Jadi kita di sini juga tidak main-main, kita serius, kita benar-benar mempersiapkan tim ini sesolid mungkin. Kalau bisa tahun ini kita bisa promosi, kenapa harus nunggu tahun depan? Amin. Jadi dengan kehadirannya Pak Ari, Pak Yoga, ini langkah sangat positif. Jadi saya minta dukungannya dari masyarakat Lampung, terutama dari pers, untuk mensupport kita juga, sama-sama kita membangun sepak bola di Lampung. Semoga Lampung atau Nusantara nanti akan berubah nama menjadi Lampung. Saya pikir itu untuk kita bersama. Jadi harapannya itu kita positif untuk Nusantara FC ini, supaya di Lampung ini benar-benar ada sepak bola, ada wadah untuk anak-anak Kota Lampung, untuk mereka berkompetisi dan punya muara di mana mereka untuk bisa mencari rezeki. Mungkin itu aja. Terima kasih. Untuk tempat TC kita di Pahoman. Cuman Liga 3 kan dia tidak memakai sistem home away. Jadi dia dibagi 3 zona 1, zona 2, zona 3. Kita mungkin ada di zona 2 atau zona 1 ya nanti.
itu bisa tuan rumahnya Jawa Barat, Bandung atau Medan, kita belum tahu itu. Yang jelas 8 tim satu zona itu akan diadu di sana nanti. Baru nanti diambil 4 besar masing-masing zona ini. Baru 4 besar dari 3 zona ini diadu lagi, diambil 4 besar lagi. Liga 3 belum memakai sistem home away, tapi yang jelas tempat latihan di sini. Kita mau uji tanding, eksebisi pun di sini. Sebagai berkompetisi dengan series, jadi dibagi ada 3 daerah, biasanya itu Bali, Solo ataupun Jogja, seperti itu. Jadi mungkin kita dibagi grup, nanti Liga 3 ini ada 24 tim. Jadi dibagi 3 kota. Terkait dengan home base kita akan domisili di Lampung, supaya masyarakat Lampung tahu bahwa ini punya kota Lampung, punya warga Lampung. Jadi kita tetap home base di sini. Jadi nanti kita staf pelatih, pemain semua akan home base di Lampung. Seperti itu. Kapan? Kick off-nya tanggal 27 September itu Liga 3 sudah bergulir. Jadi kita secepatnya mempersiapkan pertama head coach bersama staf-stafnya, baru kita mencari pemain yang kira-kira kriteria yang mana yang masuk di ininya kita. Kita akan persiapkan. Kita harus cari head coach-nya dulu dengan staf, baru kita nanti bicarakan masalah lain. Staf pelatih kita akan bikin pengumuman di Lampung untuk melakukan seleksi terbuka. Jadi siapapun yang punya kemampuan, siapapun yang punya potensi, silakan datang, silakan hadir, silakan ikut berkompetisi. Yang kira-kira layak kita pakai, kita tidak ada embel-embel titipan segala macam, tidak ada. Kita fair. Jadi yang kualitas kita ambil. Pak Bosan, saya bilang lompatan di bidang sepak bola kita bahwa hari ini telah hadir tim Nusantara yang berpindah home base dari Boyolali ke Lampung, merupakan sesuatu hal yang sangat menggembirakan bagi kami PSSI Lampung, bahwa hari ini di PSSI bertambah lagi anaknya dari Bayangkara di Liga 1, kita ada Nusantara di Liga 3, dan ini juga memberikan ruang bagi atlet-atlet Lampung untuk bisa membuktikan bahwa mereka layak untuk main di Liga Indonesia, khususnya di Liga 3, karena kita tahu bahwa kemarin Bayangkara hadir di sini, mungkin pemain-pemainnya dengan grade yang cukup tinggi lah untuk anak Lampung. Kita harus akui bahwa Lampung masih tertinggal dengan Jawa, tapi dengan hadirnya tim Liga 3 Nusantara ini di Lampung, itu memberikan suatu kesempatan untuk anak-anak, khususnya pemain-pemain Lampung yang main di liga-liga 1 atau Liga 2 yang ada di Indonesia, untuk berjuang bersama-sama mengangkat nama daerah Lampung untuk bisa lolos ke Liga 2 di tahun ini, seperti kata Bung Ismet. Anak Lampung diberikan ruang untuk bisa menapaki jenjang profesional. Kalau kita tahu bahwa anak-anak Lampung hari ini, atlet Lampung sudah ada 11 atau 12 pemain yang main di Liga 2 dan dimutar di beberapa klub yang ada. Dan beliau memberikan atensi khusus untuk perpindahannya home base dari Nusantara di Boyolali ke Lampung. Jadi luar biasa support Pak Gubernur hari ini, bahwa hari ini dalam waktu yang mungkin belum sampai 2 bulan, pindahnya 2 klub, satunya klub yang kita tahu bahwa Bayangkara sudah melakukan launching, dan ini Nusantara. Jadi luar biasa industri ekosistem sepak bola, atmosfer sepak bola yang ada di Lampung hari ini kita akui luar biasa yang diciptakan oleh Bapak Gubernur Lampung. Ya. United lagi kan? Ya. Bayangkara Nusantara ini kemarin kita dapat laporan dari klub Nusantara, itu mereka ada pemain yang 12 atau 13 pemain yang kontrak jangka panjang, artinya masih tanggung jawab kita. Nah itu kemungkinan akan kita bawa ke sini nanti, seleksi kembali kira-kira masih kita butuhkan apa tidak. Nah terus kita juga kemarin bicara sama Bang Yoga, Pak Haji Yoga, beliau berkomunikasi dengan Pak Marji dan beberapa pemain Bayangkara, kemungkinan yang mungkin tidak masuk di skemanya di Liga 1, kemungkinan ada beberapa pemain yang bisa dipinjamkan ke Nusantara. Jadi sisanya mungkin anak-anak pribumi yang kita kasih kesempatan, mereka punya kualitas, nanti baru bergabung. Kurang lebih seperti itu skema. Jadi sekarang yang pertama adalah kita harus dealkan dulu sama head coach dulu. Kita bicara head coach dulu, staf pelatihan dulu, nanti kita baru koordinasi dengan head coach seperti apa, plan yang ke depannya seperti apa.
Itu sih. Deal terhadap head coach dulu. Nanti setelah head coach sudah dapat, baru kita tanya ke head coach plan-nya ke depan seperti apa. Tanggal berapa kita untuk seleksi terbuka, kapan nanti kita TC-nya seperti itu. Kalau kemarin itu di PSSI itu pemain seniornya itu boleh bermain 5 orang. Boleh didaftarkan mungkin 8 atau 7 pemain. Yang main di lapangan 5. Sisanya pemain 23 ke bawah. Terus ada lagi yang regulasi terakhir pemain yang 20 ke bawah juga ada. Jadi seperti regulasi di Liga 3. Yang main sisanya 23 ke bawah. Seperti itu masalah negonya seperti apa, kita ketemu di mana gitu. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa deal dengan head coach. 1, 2, 3. Oke. L. Oke, 1, 2, 3.